Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto di dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan juga cabang Anugerah Kemendung. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, dan juga diberkati Tuhan. Dan saya berharap kita semua terus bertumbuh di dalam Tuhan untuk menuju keserupaan seperti Kristus. Dan pagi hari ini saya diberkati oleh firman Tuhan sebagai pembacaan kita dalam jadwal Gemar hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 yang terambil dari Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya ulang sekali lagi. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalimat ini disampaikan dengan kalimat negatif. Kalau saya ubah ayat ini disampaikan dalam kalimat bentuk positif, bunyinya akan seperti ini. Orang yang dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang kokoh temboknya. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang kokoh temboknya. Jadi kata kuncinya adalah pengendalian diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada zaman dahulu setiap kota selalu dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi, bahkan juga sangat kuat. Adapun fungsinya adalah sebagai benteng perlindungan terhadap serangan-serangan dari pihak luar atau pihak musuh. Apabila tembok itu roboh, maka dengan mudah musuh akan masuk, akan menyerang dan menduduki kota tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang digambarkan di dalam pembacaan kita pagi hari ini, betapa pentingnya kita memiliki pengendalian diri. Sebab orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya atau orang yang pertahanan dirinya tidak kuat, tidak memiliki penguasaan diri, tidak memiliki self control, akan sangat mudah untuk jatuh, akan sangat mudah untuk menjadi sasaran empuk bagi si iblis. Bukankah dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 Rasul Paulus mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan betapa pentingnya sekali kita sebagai orang percaya untuk memiliki penguasaan diri. Betapa pentingnya kita sebagai orang percaya memiliki pengendalian diri. Betapa pentingnya kita sebagai orang percaya memiliki self control. Karena penguasaan diri itu adalah juga bagian dari buah-buah roh. Kalau kita tahu bersama di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 di sana dijelaskan kasih, sukacita, damai sejahtera, terus kesabaran, kebaikan, kemurahan, ya, kesetiaan, kelemah lembutan, dan dikunci dengan pengendalian diri. Orang yang memiliki pengendalian diri, orang yang memiliki penguasaan diri terhadap segala pengaruh yang ada di sekelilingnya, bahkan pengaruh yang jahat, ya, pengaruh keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan hati, mereka akan senantiasa mendapatkan perlindungan, bahkan kekuatan, kemenangan. Oleh sebab itu,
Alkitab sangat mengapresiasi, menekankan betapa pentingnya kita sebagai orang percaya memiliki pengendalian diri. Karena dalam konteks dekat, di dalam Amsal pasal 16 ayat 32, di sana dinyatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa. Dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh dari pribadi-pribadi yang mempunyai penguasaan diri yang luar biasa. Salah satu contohnya Daud. Pribadi yang mempunyai penguasaan diri yang sangat luar biasa. Dikisahkan di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 6 sampai 7. Daud pribadi yang dikejar-kejar, dibunuh oleh Saul, yang notabene adalah bapak mertuanya sendiri. Tapi Saul berikhtiar untuk membunuh Daud karena kebenciannya, karena iri hatinya. Dengan segala daya upaya dalam semua kesempatan, Saul ingin berusaha menangkap dan membunuh Daud. Sehingga akhirnya Daud harus lari, bersembunyi dari satu ke gunung yang lain. Bersembunyi dari gua yang satu ke gua yang lain. Seperti bagaimana dikisahkan dalam Alkitab. Dan pada saat itu Daud tengah bersembunyi dalam salah satu gua. Nah, ketika Saul sakit perut, dia mau buang hajat di gua itu. Tanpa disadari Saul bahwa Daud bersembunyi di tempat itu. Bapak Ibu Saudara, dan luar biasa ketika hal itu terjadi, kesempatan yang ada, pegawai Daud berkata, pengikut Daud berkata kepada Daud, "Tuanku, lihatlah Tuhan telah memberi kesempatan engkau. Musuh Tuhan berikan ke dalam tanganmu." Daud bisa saja seketika itu menikamkan pedangnya kepada Saul. Tetapi itu tidak dilakukan. Dia cuma memotong ujung puncak jubah Saul. Seketika setelah dia memotong, hatinya berdebar-debar, dikisahkan oleh Alkitab. Dan dia berkata kepada pengikutnya, ia berkata, "Dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi oleh Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Bapak Ibu Saudara, memiliki penguasaan diri itu sangat berharga, itu sangat bernilai di hadapan Tuhan. Memiliki pengendalian diri itu juga merupakan tuntutan bagi kehidupan kita orang percaya. Salah satu karakter yang Yesus ajarkan. Tetapi memang saya sadar tidak mudah untuk memiliki pengendalian diri. Tidak mudah untuk memiliki self control itu. Ada harga bayar dari semuanya itu. Bagaimana? Kita harus rela hati. Bagaimana kita harus taat, tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Tetapi sungguh bersukacitalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh bergaul dekat dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, tunduk pada pimpinan Roh Kudus, taat pada pimpinan Roh Kudus, maka kita dipastikan akan memiliki penguasaan diri. Dan ketika kita hidup di dalam pengendalian diri, penguasaan diri, self control di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini, di tengah situasi yang penuh godaan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan senantiasa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan senantiasa dalam keadaan kokoh rohani kita. Kita akan senantiasa dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Dan kita senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar.
bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi matang di dalam Tuhan. Salah satunya hari ini kita belajar tentang aspek self-control, pengendalian diri. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mengingatkan kami tentang betapa pentingnya kami memiliki self-control. Karena ketika kami memiliki pengendalian diri, kami seperti bahkan melebihi pahlawan yang merebut kota. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus, tolong pimpin kami, tuntun kami, untuk kami memiliki pengendalian diri dalam seluruh totalitas hidup kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang matang, yang kuat, yang dewasa di dalam Tuhan. Dan kami terluput dari kejatuhan. Kami terbebas dari dosa. Bahkan kami semakin hidup dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan, berkati setiap para pendengar yang mengikuti tayangan program Mimbar Gemari dimanapun mereka berada. Berkati dalam anugerah, dalam perlindungan, dalam kuasa dan anugerah Yesus. Kami menyerahkan hari ini kehidupan kami, berkati dan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berkarya. Tuhan memberkati.